Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita Pecerah Official. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan video-video kita sebelumnya yang sudah kita bahas bersama. Masih tetap dengan edisi yang sama, namun saat ini saya akan mengulas berita atau membacakan berita yang keluarnya itu barusan beberapa jam yang lalu, yaitu Minggu 28 Januari 2024 jam 17.17 WIB. Jadi baru beberapa jam kemarin, sekitaran 1 jam lah, karena ada yang bilang bahwasanya kalau mengulas itu yang update bang. Ya, saya sudah berusaha update untuk mencari berita-berita terbaru. Lalu saya akan jelaskan di sini. Judulnya seperti ini. Fakta baru di balik kekalahan Mat Tanjar Carok dengan Hasan Tanjung tak bawa celurit. Jadi dari judulnya saja bahwasanya di sini dijelaskan bahwasanya posisi Carok tersebut, mungkinkah Mat Tanjar itu tidak bawa celurit, begitu. Ya mungkin ini mengulas pada barang bukti yang ada sebelum-sebelumnya yang diamankan polisi karena hanya berjumlah 3, padahal ada saksi mata lain yang menyebutkan bahwasanya banyak yang disita polisi itu hanya sekedar sisanya saja, begitu. Sejumlah fakta baru di balik kekalahan Mat Tanjar saat duel Carok dengan Hasan Tanjung satu persatu muncul. Dikenal sebagai guru silat yang memiliki 50 orang murid, tak ada yang meragukan kekuatannya. Jadi sejumlah fakta katanya itu satu persatu sudah mulai muncul dalam kasus tersebut. Dikenal sebagai guru silat, ya sudah kita ketahui bahwasanya sudah kita ketahui bersama bahwasanya almarhum ini, Almaghfurullah ini, si jago silat atau guru silat lah, yang mana muridnya itu sampai 50 orang katanya. Namun siapa sangka sosok Mat Tanjar harus tunduk di ujung celurit milik Hasan Tanjung pada malam 12 Januari 2024 lalu. Ya, setengah bulan yang lalu lah dari kemarin. Spekulasi beredar di antara warga sekitar yang menduga jika korban saat itu tak mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk berduel. Mungkin emang ini bercanda kali, kata si warga. Artinya warga itu menganggap ini sekedar lelucon mungkin. Dianggap si almarhum ini tidak mempersiapkan diri karena tidak membawa celurit, seperti itu katanya. Padahal lawannya Hasan sudah bertolak ke rumah untuk mengambil senjata yang jadi andalannya. Ya, dilansir dari salah satu kanal YouTube itu bahwasanya pada Minggu, ya hari ini, mengunggah video penjelasan dari Kacamata Aksi Anonim. Mengunggah video penjelasan dari Kacamata Saksi Anonim, berarti disamarkan. Ketika Hasan pergi ke rumah bawa celurit, Mat Tanjar sibuk menjawab pertanyaan dari orang-orang yang baru datang karena tahu ada keributan, ujar narator di video. Berarti pas posisi si Hasan itu pulang ambil celurit, Mat Tanjar CS ini mungkin hanya sekedar melayani pertanyaan almarhum Mat Tanjar ini, sekedar melayani pertanyaan dari orang-orang yang ada di sana. Jadi dia itu hanya mempersiapkan alat seadanya katanya. Sehingga saat itu Mat Tanjar masih berada di lokasi Carok dan tempat pertemuannya dengan Hasan. Jadi pada saat itu Mat Tanjar masih di lokasi dan tidak pulang mengambil celurit. Ia hanya bersenjatakan pisau. Ia menyambung. Berarti pada posisi si Hasan itu pulang katanya, si Mat Tanjar itu almarhum ini hanya melayani pertanyaan orang-orang karena pada posisi itu memang kebetulan mungkin sudah ada banyak orang yang melerai. Jadi si Mat Tanjar ini, almarhum ini, cuman sekedar mempersiapkan dirinya dengan pisau katanya, berarti bukan celurit ya. Dari sanalah muncul dugaan jika Mat Tanjar minim persiapan untuk menghadapi sosok sehebat Hasan Tanjung. Spekulasi orang-orang itu kan tetap seperti yang saya bicarakan, bahwasanya orang-orang itu akan menimbulkan fakta-fakta atau pendapat-pendapat lain daripada kasus ini. Ya tetap saja saya itu bilang bahwasanya sebelum merekonstruksi ulang
itu dilakukan, maka spekulasi itu kan sudah wajar, sudah seperti biasa lah. Namun di sini herannya itu kenapa dia itu si almarhum ini dianggap tidak mempersiapkan diri, padahal dia kan yang nentang. Ini pasti akan jadi perbincangan juga di komentar-komentar nanti. Jadi waktu yang seharusnya digunakan untuk persiapan terbuang katanya. Ya maksudnya mungkin dari maksud berita ini seharusnya posisi si Hasan itu pulang. Kenapa si almarhum ini tidak juga ikut pulang untuk ambil celurit? Dari kemarin-kemarin juga ada mungkin menganggap enteng lah, atau dia itu merasa dirinya itu mampu menghadapi si Wardi, si Hasan. Mungkin seperti itu. Saya kurang begitu tahu. Saya hanya menyimpulkan dari komentar-komentar teman-teman itu pada video-video sebelumnya. Hal ini didukung dengan senjata alat bukti di TKP yang diamankan pihak Polres Bangkalan yang menemukan 3 celurit dan 1 buah pisau. Memang ada yang berpendapat di lokasi itu bahwasanya memang ada, bahkan dibilang bahwasanya satu persatu itu mungkin pegang celurit. Namun di sini si almarhum Mat Tanjar ini mungkin pegang pisau, tidak pegang celurit. Namun kata si Wardi itu, kalau misalnya faktanya seperti itu, mungkinkah pas saat Wardi itu si Hasan ini mengayunkan celuritnya sampai patah, mungkinkah itu mengenai pisau atau memang sama-sama pakai celurit? Silahkan komentar di bawah, bagaimana pengetahuan kalian, bagaimana pendapat kalian. Berarti di sini disebutkan bahwasanya si almarhum Mat Tanjar ini bukannya dia itu pegang celurit tapi pisau katanya, dan dianggap minim persiapan di dalam video yang dijelaskan dari berita ini. Dari kronologi yang terungkap, Hasan dan Mawardi mengambil celurit ke rumahnya, sementara dari pihak Mat Tanjar, sosok Mat Terdam kedapatan membawa celurit pada saat itu. Berarti adiknya itu memang bawa celurit dan kakaknya itu almarhum Mat Tanjar ini mungkin Mat Terdam bawa celurit, si Mat Terdam ini bawa celurit, sedangkan Mat Tanjar ini bawa pisau. Begitu maksudnya kan? Spekulasi lain pun muncul jika salah 8 dari 10 orang yang ada yang duel pada saat itu yang ada di sekitar Mat Tanjar dan juga Mat Terdam itu tak berniat untuk carok. Bisa jadi mereka yang 8 orang itu yang berniat melerai adanya carok, seperti sosok Najahri. Di sini tulisannya Juhri. Siapa itu? Korban selain Hafid dan satunya itu saudara dari kedua belah pihak. Seperti sosok Juhri, saudara dari kedua belah pihak. Padahal katanya itu di beritanya itu Najahri katanya. Tapi di sini ditulis Juhri seperti itu. Itu maksudnya bukan ada niatan untuk carok, bahkan katanya untuk melerai adanya tragedi tersebut. Ya, tetap saja beritanya akan seperti ini, akan menimbulkan spekulasi-spekulasi baru tentang fakta ataupun bukti-bukti yang saya anggap itu bermunculan dari hasil analisa ataupun bukti di lapangan atau terjadinya acara tersebut. Ya memang kita itu sudah menekankan bahwasanya kita itu seharusnya memang sebelum adanya rekonstruksi memang seperti ini sudah biasa. Jadi kita itu harus menanggapinya itu dengan positif pastinya. Akhirnya dari saya pribadi, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang tidak tara, baik itu dari segi apapun saya mohon maaf. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe guys, subscribe.